Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman bersama saya di NSA Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu materi SD1 ya teman-teman di FortiGate. Jadi untuk SD1 ini banyak yang request kemarin, tolong dong buat materi untuk SD1 karena masih banyak teman-teman yang benar-benar baru belajar untuk FortiGate teman-teman. Nah, di sini saya akan membuat konfigurasi SD1 ya dengan topologi yang sudah saya tampilkan di layar seperti ini. Untuk topologinya sudah saya buat, jadi untuk si FortiGate nanti akan terhubung ke dua ISP teman-teman ya. Jadi untuk port 1 FortiGate akan terhubung ke ISP 1 dengan IP 192.168.100 ya. Kemudian port 2 nya nanti akan terhubung ke ISP 2 ya dengan IP 172.16.30.1. Oke. Kemudian untuk port 3 nanti kita akan terhubung ke switch ya, si switch ini akan membawa dua VLAN dari FortiGate yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Ya. Lalu untuk port 4 ini saya buat sebagai manajemen IP agar saya bisa remote by web GUI ya, teman-teman. Oke, di sini simulasi kita ya pada kali ini yang pertama kita akan membuat di mana si VLAN 10 dan VLAN 20 ini akan akses internet melalui si SD1. Di sini yang pertama kita akan membuat VLAN 10 ya akan akses internet hanya melalui ISP 1. Ya. Akan kita tentukan jalurnya melalui ISP 1. Lalu si VLAN 20 untuk akses ke internet kita akan tentukan jalurnya melalui ISP 2 di SD1. Ya. Jadi si VLAN 20 hanya akan melalui ISP 2. Lalu VLAN 10 hanya akan melalui ISP 1. Jadi masing-masing VLAN akan terpecah ya melalui interface melalui ISP sendiri-sendiri. Tetapi ketika ISP-nya 1 itu problem ataupun ISP 2 itu problem, masing-masing VLAN pun akan pindah ke jalur sebelahnya. Misalkan si VLAN 10 yang melalui ISP 1 ketika ISP 1-nya ini mati, dia akan otomatis juga pindah ke ISP 2 ya, failover otomatis. Begitu juga si VLAN 20 ketika dia akses internet melalui ISP 2 tapi ISP 2-nya problem atau down, nah dia akan pindah ke ISP 1. Oke. Kemudian nanti selanjutnya kita akan buat juga si VLAN 10 dan 20 itu bisa melalui ISP 1 dan ISP 2. Bisa load balance lah, ibaratnya kalau dibilang itu load balance. Jadi ISP 1, ISP 2 dua-duanya bisa tergantung pengaturan strategi apa yang kita terapkan di SD1 ya, bisa menggunakan policy ya, implicit dari SD1 sendiri. Itu di sana ada algoritma SD1 ya. Kemudian bisa juga melalui rules ya. Rulesnya itu nanti macam-macam teman-teman ya, ada melalui spillover atau nanti melalui measure SLA ya. Itu nanti kita jelaskan masing-masing. Oke, kita langsung konfigurasi aja ya untuk di FortiGate-nya. Oke, kita sekarang login dulu untuk di FortiGate. Nah, di sini yang baru saya konfigurasi yaitu baru interface-nya aja teman-teman. Ya, di sini teman-teman bisa cek juga interface yang sudah saya konfigurasi. Nah, seperti ini. Ya, interface port 1 ya atau ISP 1 ya, ini sudah saya konfigurasi ya sesuai IP yang diberikan oleh ISP misalkan ya. Lalu WAN 2 atau ISP 2 di port 2 ya sudah saya konfigurasi IP. Untuk port 3 nya juga sudah saya konfigurasi masing-masing gateway untuk VLAN-nya ya, seperti ini. Untuk static root-nya juga belum ada teman-teman ya, belum saya buat. Otomatis nggak bisa untuk internet, harusnya nggak bisa untuk internet ya karena belum ada default root seperti ini. Oke, kita lanjut ke menu SD1 nya ya. Nah, di network teman-teman bisa pilih SD1 di sini ya. Defaultnya SD1 itu disable, yang menandakan di sini warnanya itu abu-abu teman-teman ya, warna abu-abu. Nah, ini kita harus enable dulu agar dia berwarna merah. Di sini teman-teman bisa enable lewat command line ya, config system SD1 ya, set status enable seperti ini ya. Oke,
Kalau sudah, nanti harusnya ini berubah menjadi warna merah si virtual one link-nya, karena sudah kita enable. Nah, di sini warna merah karena belum ada member yang terregister ya, atau di tag di si virtual one link-nya. Kita harus buat membernya dulu. Nah, member yang kita akan masukkan yaitu si one 1 dan one 2, atau port 1 dan port 2 ya, untuk 2 ISP-nya. Oke, kita masukin dulu. Gateway-nya jangan lupa teman-teman dimasukin untuk gateway ISP-nya. Untuk port 1 yaitu 192.168.100.1. Nah, otomatis hijau ya, atau up ya, ketika dia sudah ada member. Kita buat membernya yang kedua yaitu si one atau port 2. Gateway-nya 172.16.30.1. Untuk di sini sudah jadi ya, untuk membernya 2 member. Kalau teman-teman punya member yang ketiga atau ada backup link lagi ya, misalkan melalui M2M atau backup modem ya, itu bisa dimasukin juga di sini interface-nya. Bisa sampai 3 interface ataupun 4 interface itu nggak masalah. Oke. Nah, di sini kita coba buat static route dulu teman-teman, biar si FortiGate bisa akses ke luar atau ke internet. Di sini teman-teman bisa create new default route-nya ya. Gateway-nya nggak usah diisi, interface-nya aja teman-teman dirubah ke virtual one link. Nah, ya bukan ke port 1 atau port 2 ya, tetapi ke virtual one link. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sudah kita buat static route-nya melalui virtual one link atau SD-WAN. Harusnya si FortiGate sudah bisa untuk akses internet. Kita tes ke 88 aja ya. Nah, ini udah replay teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat yaitu SD-WAN rules ya. Rulesnya itu dimana si yang seperti tadi saya infokan di awal, VLAN 10 akan akses melalui ISP1, VLAN 20 akan akses melalui ISP2. Kita buat rule-nya. Di sini kita create new. Misalkan teman-teman pilih VLAN 10. Source-nya di sini saya udah buat VLAN 10 ya. Lalu destination address-nya bisa all ya kalau untuk internet. Kemudian udah ini aja. Kemudian nah ini untuk outgoing interface-nya, strateginya ini ada manual, best quality, low cost, dan maximis bandwidth SLA teman-teman. Teman-teman pilih yang manual ya, karena kita akan memasukkan interface satu-satu ya untuk tiap VLAN. Kita pilih manual, nanti interface preferennya teman-teman masukkan yang akan dilalui, yaitu port 1. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman ada zone ya, itu bisa melalui zone preference. Misalkan teman-teman bikin zone inside atau zone outside atau zone apalah, itu bisa. Oke, lalu kita oke. Nah, untuk VLAN 10 kita udah buat ya untuk rules-nya. Lalu kita harus buat juga yang VLAN 20. Nah, seperti ini, kita ulangi lagi. Source-nya VLAN 20, destination address-nya all, strateginya kita buat manual, interface preferennya kita buat masukin atau masukin port 2 ya, atau register port 2. Nah, ini sudah kita buat ya. Nah, seperti ini sebentar. Nah, SD-WAN rules-nya si VLAN 10 melalui WAN 1 atau port 1, si VLAN 20 melalui WAN 2 atau SP2. Kemudian setelah ini kita harus buat policy agar si VLAN 10 nya bisa keluar untuk akses internetnya ya. Kita buat policy misalkan akses VLAN 10, incoming interface-nya VLAN 10, outgoing-nya virtual one link atau SD-WAN-nya ya teman-teman ya. Untuk outgoing-nya jangan sampai salah. Source-nya yang kita sudah buat aja di address list VLAN 10. Destination-nya kita bisa buat all, dan service-nya bisa buat all aja. Oke, ini aja teman-teman. Lognya kita all session aja. Oke. Untuk VLAN 10 udah kita create. Kemudian kita buat VLAN 20. Akses VLAN 20. Oke, incoming interface-nya VLAN 20.
gateway-nya virtual one link ya, SD1. Source-nya VLAN 20. Destination-nya kita buat all. Service-nya all. Oke, ini aja. Traffic kita buat all session aja ya, biar kita lihat semua capture trafficnya nanti. Nah, oke. Nah, ini polisinya sudah kita buat ya teman-teman, VLAN 10 dan VLAN 20. Harusnya si masing-masing PC ini bisa akses ke internet. Kita tes dulu ya masing-masing VLAN ya. Ini kita tes dulu dari VLAN 10. Oke, ping 888. Oke, sudah replay teman-teman ya untuk si VLAN 10-nya. Kemudian kita tes si VLAN 20. Hmm, 888 sudah replay juga. Nah, sekarang kita lihat gateway-nya masing-masing. Si VLAN 10 dan 20 ini lewat mana? Kita trace saja. Ini sudah ketahuan gateway-nya. Nah, gateway-nya dia melewati 192.168.101 si VLAN 10. Yang mana di sini adalah SP1 ya, teman-teman ya. Lalu si VLAN 20 trace 888. Nah, di sini dia melalui gateway 172.16.30.1 ya. Dimana di sini gateway-nya itu gateway si ISP2 172.16.30.1. Jadi masing-masing VLAN ini sudah melewati gateway-nya sendiri-sendiri teman-teman. Seperti ini ya. Untuk VLAN 20 selalu di 172.16.30. Kemudian si VLAN 10 itu selalu di 192.168.101. Nah, ya beda ya teman-teman ya, masing-masing gateway-nya sudah ada. Kita cek di SD1 di dashboardnya juga kita bisa cek ya teman-teman kalau mau cek di dashboard untuk SD1 nya. Nah, seperti ini ya, one 1, one 2 ini sessionnya, ini upload downloadnya seperti itu. Di sini paket lossnya di bawah 10% ya, low latensinya seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman ya, ini ketika sudah berjalan, misalkan si VLAN 10 ini problem untuk ISP-nya seperti ini. Coba kita putus saja koneksinya. Nah, seperti ini ya, kita putus koneksi ke ISP1. Si VLAN 10 harusnya tetap bisa akses internet melalui gateway VLAN 20. Nah, seperti ini perbedaannya ya. Tadi kan melalui ISP1 ya teman-teman ya, sekarang melalui gateway si 172.16.30.1. Nah, jadi meskipun problem ya, ini tetap bisa melewati si ISP2. Tetapi prioritinya yang kita buat tadi sesuai interface-nya. Oke, kita sambung lagi. Oke, sudah tersambung. Kalau kita mau tes lagi, bisa ya. Ya harusnya balik lagi ke 192.168. Bentar. Ini belum up interface-nya. Nah, sudah balik lagi ya teman-teman ke 192.168.101 si VLAN 10. Nah, oke. Kemudian selain menggunakan manual, rule-nya ya teman-teman, kita cek di sini sebentar. Network SD1 rules. Ini kan kita buat rules kriterianya manual ya, strateginya itu manual. Nah, seperti ini. Di sini teman-teman juga bisa pilih misalkan melalui best quality ya, atau low cost SLA atau maximus bandwidth SLA seperti itu. Dia akan load balance ya, akan load balance. Misalnya kita ambil salah satu contoh aja teman-teman ya, misalkan kita menggunakan best quality. Oke, di sini kita hapus dulu salah satu rules-nya. Kita hapus dulu yang ini ya. Nah,
kita edit rule yang ada ya. Misalkan ini kita buat aja load balance, rule load balance misalkan ya. Nah, source address-nya kita buat VLAN 10 dan VLAN 20. Address-nya atau destination-nya kita buat all. Di sini yang manual tadi kita bisa pilih salah satu ini, best quality, low cost SLA, atau maximus bandwidth SLA. Kalau menggunakan low cost SLA atau maximus bandwidth SLA, nanti dia harus ada SLA-nya juga teman-teman. Jadi teman-teman harus buat SLA. Nih, seperti ini. Nanti kita coba ya, misalkan kita pakai SLA. Kita coba aja praktekkan yang best quality ya. Nah, best quality ini jadi interface with the best initial performance is selected. Interface preferennya kita masukkan 1 dan 2 teman-teman. Ya, nanti dia akan melihat mengukur algoritmanya yang terbaik. Yang terbaiknya itu dari mana? Nanti kita akan pilih misalkan quality atau kriterianya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa pilih latensi, jitter, packet loss, downstream, upstream, bandwidth, atau customer profile ya. Misalkan latensi ya teman-teman ya, jadi dia akan menghitung latensi si SLA-nya. Misalnya SLA-nya harus kita isi. Misalkan kita pilih bisa pakai default DNS. Nah, tapi di sini kita harus masukkan dulu teman-teman untuk SLA-nya ya. Atau enggak misalkan teman-teman belum dikit rule-nya. Di sini kita keluar dulu deh ya, bikin SLA-nya dulu deh biar gampang. Biar nggak bingung sebentar performance SLA-nya. Ini kita bisa buat di sini. Nah, default DNS saya pakai di sini. Saya masukin all SD1 member ya, atau spesifik misalkan bisa 1, 1, 2 misalkan begini ya. Jadi dia akan SLA-nya ini nanti ke default DNS. Baru 1 kita masukin dua interface ya, 1 dan port 2. Nah, seperti ini. Nah, kita kembali ke SD1 rule. Nanti ada semua teman-temannya di sini. Latensinya, jitternya, packet loss-nya ya, si ESP1 dan ESP2. Nah, baru nanti di SD1 rule-nya ini dia akan mengukur based on si performance SLA. Si quality kriterianya. Nah, kita buat dulu 1 dan ESP1 dan ESP2 nya seperti ini. Misal SLA-nya kita buat yang tadi default DNS ya, yang sudah kita buat ada member si SD1 dan SD2. Lalu quality kriterianya bisa latensi, jitter, packet loss, atau downstream. Gampangnya gini, kita coba pakai packet loss. Jadi ketika ada packet loss, dia akan berpindah teman-teman si preferennya. Coba packet loss ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Di sini yang menjadi priority adalah si port 1 ya. Si port 1. Coba kita cek dulu di sini apakah ada packet loss teman-teman. Diagnose system SD1 health check status. Nah, di sini terlihat ya packet loss 0%, latensi, lalu jitter ya. Service minta teman-teman SD1. Nah, seperti ini. Kita akan coba membuat packet loss si SD1-nya ini. Di sini kita coba tes dulu ya, dari si VLAN 10 ini kita defaultnya masih ke port 1 ya. 192.168.41. Jika kita putus koneksinya, biasanya itu ada packet loss. Kita putus, kita sambung lagi ya. Kita putus. Nah, seperti ini ya, coba kita sambung lagi. Nah, biasanya dia ada packet loss nih teman-teman kalau baru nyambung begini. Kita ngukurnya seperti ini aja. Nah, si port 1 di sini terbacanya dead teman-teman ya, karena dia baru mati. Nah, otomatis si VLAN 10 atau PC ini dia akan melewati si 172.
Nah, seperti ini teman-teman. 172.16.31. Dia masih lewat 172.16.31 selama paket lossnya lebih bagus. Si ESP2 nya dia nggak akan berpindah seperti itu. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, kita lihat ya, paket lossnya di sini 16% teman-teman, yang si port 1 ya, lalu 15%. Nah, di sini si pilihan 10 pun masih melalui 172.16. Nah, seperti ini ya, dia masih 172.16.31 untuk gateway-nya, yaitu melalui ESP2. Karena si ESP1 paket lossnya tinggi teman-teman. Nah, kita cek lagi. Nah, 15% teman-teman ya. Kita cek status. Nah, selama si port 1 paket lossnya masih 15% ya, otomatis semua traffic melalui si port 2 yang paket lossnya ini 0%. Seperti itu, kira-kira gambarannya seperti itu ya teman-teman, algoritma si ESP1 nya. Nah, kita cek lagi, masih 15% ya teman-teman ya. Nanti biasanya kalau dia udah berubah menjadi 0%, otomatis dia biasanya ke 1 teman-teman, ke interface yang pertama kita masukin di preference. Nah, ini sepertinya kita cek lagi ya di sini. Kita ceknya gampang di sini aja. Nah, ini kayaknya udah paket lossnya udah hilang teman-teman nih. SD1 service. Nah, paket lossnya 0% ya. Harusnya sih dia lewat 19168 lagi nih teman-teman. Oke, sebentar ya. Nah, kenapa mati? Sebentar teman-teman. Jangan-jangan internet saya nih mati. Sebentar. Nah, loh, kok jadi mati? Sebentar teman-teman ya. Oke, kita refresh dulu mungkin ya si tigetnya sebentar. Kita bisa lihat juga di sini paket lossnya di performance SLA. Ya, ini masih ada 1%, tapi harusnya sih tadi realitanya 0% sih teman-teman. Oke. Ini PC-nya kenapa nggak bisa ping ya? Gua tadi bisa. Nah, udah bisa lagi ya. Waduh, tinggi banget ini latensinya. Terus putus teman-teman. Latensinya tinggi banget. Internet di tempat saya jelek nih. Nah, di sini kita trace ya, dia akan lewati 192.168.101 lagi teman-teman. Ya. Di sini karena kita cek by paket loss ya, yang misalkan sama-sama 1% atau 0%, biasanya yang kita masukin di interface preference duluan yang akan diprioritaskan seperti itu. Nah, seperti itu ya, kurang lebih teman-teman seperti itu ya untuk si internet melalui SD1 melalui base quality. Ada juga nanti bisa melalui low cost SLA atau maximize bandwidth SLA. Jadi traffic is not balance among interface admit SLA target. Ya, tetap nanti kita teman-teman bisa masukin SLA-nya di sini seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ya, selain itu di SD1 kalau kita nggak ada rules ya, misalkan kita nggak punya rules nih teman-teman, kita buat delete begini, maka si SD1 akan menggunakan algoritma yang ada di implicit. Ya, implicit ini bisa kita klik. Nah,
di sini banyak metodenya ya teman-teman, atau strateginya. Ada berdasarkan source IP ataupun session ini dia akan mengukur sesi yang ada di tiap interface ya. Nanti persentasenya yang kita buat di sinilah yang akan diukur. Misalkan persentasenya 60-40 seperti ini ya, lebih besar si 1 untuk persentase pengukurannya untuk si sessionnya. Lalu spillover ini threshold. Jadi ketika 1-nya sudah mencapai, misalnya kita buat 100 kbps ya, atau yang egressnya 100 kbps, maka dia akan pindah ke 1.2 atau ESP2. Di sini ada thresholdnya, kita bisa buat sesuai yang mau kita buat teman-teman ya. Lalu ada source destination IP. Kalau source destination IP ini source IP dan destination IP yang duluan terbentuk, nah itu akan dijadikan terus menerus. Misalkan kita pakai ini seperti ini, source destination IP, kita oke teman-teman ya. Nah di sini misalkan teman-teman threshold ya, ntar kita threshold dulu. Nah ketika dia sudah source-nya si IP VLAN 10 dan destination-nya melewati 172.16.30, nah nanti dia akan destinasi ke 88 melalui 172.16.31, dia akan selalu di sini teman-teman. Nih, ya dia akan selalu di sini. Dia akan pindah. Ya, tapi bisa juga sih pindah teman-teman, tergantung kondisinya nanti. Coba kita. Nah, kalau dia melewati 192.16.31, nah nanti dia akan terus melalui lewat di sini teman-teman. Nah, ini penjelasannya teman-teman juga bisa baca di Fortinet, support Fortinetnya ya teman-teman ya, di implicit rule nih. Saya bukakan juga ya. Jadi ada source IP, ada session, ada spillover ya, dari interface is used until the traffic bandwidth exceed the ingress and egress threshold that you set for that interface. Additional traffic is then sent from the next SD1 interface member. Ya, di sini menggunakan usage base. Lalu tadi saya jelaskan si source destination IP. Jadi dia sessionnya itu dimulai ketika start melalui same source IP address and go to the same destination IP address. Use the same the path. Jadi source dan destinationnya udah terbentuk dari mana ke mana, nanti path itu terus yang akan digunakan. Ya, lalu bisa juga nanti ada volume base. Nah, volume base ini jadi the workload distributing based of the number of packet that are going to interface. Jadi dia berdasarkan bandwidth teman-teman, pengukuran berapa persen bandwidth yang melewati si masing-masing interface ya. The volume weight that you assign to each interface is used to calculate the percentage of the total bandwidth that is allowed to go through and interface, and the bandwidth is distributed to the interface accordingly. Seperti itu teman-teman. Kalau menggunakan yang volume, nah seperti ini dia menghitung berapa persen bandwidthnya. Misalkan teman-teman menggunakan weightnya itu 60 40, ini bisa seperti ini teman-teman ya. Nanti berapa persen, misalkan 60% dari total bandwidth yang teman-teman punya di ESP1, lalu ESP2 menggunakan 40% total bandwidth yang teman-teman punya di ESP2. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kita buat 50-50 nih teman-teman ya, biar seimbang. Nah, seperti ini juga bisa jalan teman-teman. Jadi kita nggak punya arus, kita hanya melalui si implicitnya ini tuh. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Dia bisa lewat 172.16.31 ataupun 192.168.101 seperti itu. Oke, seperti ini kurang lebih teman-teman ya untuk materi SD1 ya. Oke, 172.16.30, 192.168.100. Jadi kebutuhannya tergantung teman-teman ya, ingin menggunakan apa strateginya, atau menggunakan implicit aja, atau teman-teman mau buat rules melalui si manual, atau melalui yang tadi ya best quality seperti itu. Oke, untuk materi SD1 kurang lebih seperti ini saja teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah cukup
dapat caranya ya untuk konversi SD1 dasar lah seperti itu. Kiranya bermanfaat buat teman-teman. Kalau memang ada yang mau ditanyakan bisa tulis di komen ya, kira-kira masih belum pahamnya atau masih kurang mengertinya di apa. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen teman-teman ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.